Setelah wafatnya Paus Fransiskus, Vatikan segera memasuki fase transisi yang sangat penting dan diatur secara ketat oleh tradisi dan protokol kuno. Dari verifikasi resmi kematian oleh Camerlengo di kapal pribadi hingga penghancuran simbol otoritas seperti cincin nelayan, setiap langkah dijalankan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga integritas tahta suci. Jenazah Paus kemudian dipindahkan ke Basilika Santo Petrus untuk penghormatan publik, dengan penjagaan penuh dari Garda Swiss, sembari harta benda pribadi diamankan dan didokumentasikan. Fransiskus sendiri, dalam semangat kesederhanaannya, memilih pemakaman di Basilika Santa Maria Maggiore, sebuah keputusan yang menghidupkan kembali tradisi lama dan syarat makna pribadi. Dengan selesainya penghormatan terakhir, perhatian dunia Katolik ini tertuju pada konklav, sidang rahasia para kardinal untuk memilih paus baru. Proses ini dijalankan dalam pengamanan tingkat tinggi dan kerahasiaan total, mengikuti ketentuan yang telah disempurnakan sejak abad ke-13. Meskipun teknologi modern kini melindungi dari intervensi luar, esensinya tetap sama. Pemilihan pemimpin baru gereja yang membawa harapan umat Katolik di seluruh dunia. Seiring munculnya asap putih dari kapal Sistina, dunia akan menyambut babak baru dalam sejarah kepausan, dengan pertanyaan menggantung. Apakah paus berikutnya akan melanjutkan gaya sederhana Fransiskus, atau membawa kembali kemegahan tradisional? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Paus Fransiskus telah meninggal dunia, dan sekarang Vatikan sedang sangat sibuk. Semuanya harus dikoordinasikan dengan sempurna atau keadaan bisa menjadi sangat kacau atau lebih buruk lagi. Vatikan memiliki pengalaman selama berabad-abad dan telah melihat skenario terburuk. Itulah sebabnya mereka memiliki protokol yang tepat, memverifikasi kematian paus, memindahkannya ke Basilika Santo Petrus, mengatur konklav hingga hari dan jam. Waktu adalah hal yang terpenting. Urutan pertama sebelum hal lainnya adalah mengonfirmasi bahwa paus benar-benar telah meninggal. Pejabat Vatikan dulu melakukan konfirmasi ini di ruangan tempat ia meninggal, tetapi sekarang dilakukan di kapel pribadinya. Di sana, Kardinal Camerlengo, prelatus yang bertanggung jawab atas properti dan pendapatan tahta suci, mengambil alih komando Vatikan mulai sekarang hingga pemilihan paus baru. Ia akan melakukan apa yang dikenal sebagai protokol palu perak. Di masa lalu, ini berarti mengetuk kepala paus yang telah meninggal dengan palu kecil yang seluruhnya terbuat dari perak dan menyebutkan nama baptisnya 3 kali. Idenya cukup sederhana. Jika Anda tidak terbangun saat seseorang memukul kepala Anda dengan palu, kemungkinan besar Anda sudah meninggal. Palu perak digunakan setidaknya hingga awal abad ke-20 saat Paus Leo ke-13 meninggal pada tahun 1903. Palu itu mungkin tetap digunakan hingga kematian Paus Yohanes ke-23 60 tahun kemudian. Namun, Anda mungkin lega mengetahui bahwa palu itu tidak digunakan terhadap Paus Fransiskus. Camerlengo, saat ini dijabat Kardinal Kevin Farrell, masih berseru, "Jorge, apakah Anda sudah meninggal?" 3 kali. Karena Jorge jelas tidak menjawab, Kardinal Farrell berkata, "Saya nyatakan bahwa Yang Mulia Paus Fransiskus benar-benar sudah meninggal." Untuk memastikannya, Camerlengo mungkin akan terus menggunakan instrumen, bukan palu, melainkan elektrokardiogram. Begitulah juga cara kematian Yohanes Paulus II dikonfirmasi secara ilmiah pada tahun 2005. Setelah kematiannya dikonfirmasi, jenazah Paus Fransiskus langsung ditempatkan di peti mati terbuka, meskipun ini merupakan perubahan baru-baru ini. Apakah Anda cukup tua untuk mengingat pemakaman Paus Yohanes Paulus II? Anda pasti pernah melihat jenazahnya, ditempatkan di atas tandu tinggi yang disebut kataleto, atau ranjang kematian. Paus Benediktus ke-16 juga ditempatkan di sana. Namun, Paus Fransiskus mengubah gagasan itu pada bulan November 2024. Untuk saat ini, Camerlengo dan anak buahnya segera menyegel istana apostolik dan mulai menjaga harta benda Paus agar tidak dicuri.
Tradisi ini sudah ada sejak lama ketika risiko pencurian harta benda paus yang telah meninggal jauh lebih tinggi daripada sekarang. Namun, beberapa barang sengaja dihancurkan untuk menjaga integritas kantor paus. Cincin nelayan adalah barang pertama yang disingkirkan. Seperti yang Anda lihat, seperti inilah tampilannya sebelumnya. Franciscus memiliki cincin yang unik, seperti yang dimiliki semua paus sebelumnya, dan cincin itu digunakan untuk menyegel dokumen resmi. Mungkin sekarang ini tidak tampak penting, tetapi di masa lampau, segel resmi sangat penting untuk menjamin keaslian dokumen, dan tradisi ini terus berlanjut di Vatikan. Kardinal Farrell menghancurkan cincin Franciscus untuk mencegah pemalsuan. Sampai baru-baru ini, penghancuran itu dilakukan dengan palu perak yang sama yang biasa digunakan untuk memukul kepala paus yang sudah meninggal. Namun, sekarang mungkin sudah berubah. Ketika Paus Benediktus ke-16 turun tahta pada tahun 2013, cincinnya tidak dihancurkan, tetapi dipotong-potong dengan pola salib. Apapun itu, Kardinal Farrell menghancurkan cincin itu di hadapan para kardinal berpangkat tinggi lainnya. Akan sangat membantu jika ada saksi yang dapat mengatakan, cincin ini memang dihancurkan. Dokumen apapun yang disegel dengan pola itu sejak saat itu merupakan pemalsuan yang diketahui. Segel utama paus juga dihancurkan. Semua harta benda lainnya disumbangkan, diarsipkan, atau dalam kasus yang sangat tidak biasa, diberikan kepada ahli waris paus. Setelah memastikan keamanan jenazah dan barang-barang penting, tibalah saatnya bagi Vatikan untuk mempersiapkan masa berkabung nasional. Namun, tidak semua paus ingin melakukan hal ini dengan cara yang sama. Biasanya, jenazah paus dibalsem. Contoh modern terbaik adalah Paus Yohanes ke-23, yang dibalsem dengan formalin, larutan formaldehida yang mengandung metanol. Ketika jenazahnya digali pada tahun 2001, jenazahnya sangat rawat baik. Kardinal Virgilianus saat itu mengatakan bahwa jenazahnya tampak seperti baru meninggal kemarin. Namun, pembalsaman tidak diperlukan. Yohanes Paulus II memilih untuk tidak dibalsem. Bagi Franciscus, hal itu akan bergantung pada pilihan pribadinya. Yang diperlukan adalah kehadiran Garda Swiss, yang akan menemani Paus dalam perjalanan terakhirnya dari Istana Apostolik ke Basilika Santo Petrus. Garda Swiss telah melindungi para Paus sejak Paus Julius II meminta kehadiran mereka pada tahun 1506. Hal itu tidak berhenti saat Paus meninggal. Para Garda berdiri dengan paku dan baju besi berat mereka, melindungi jenazah Paus sepanjang hari dan malam. Pengabdian terhadap tugas ini terlihat baru-baru ini ketika Garda Swiss menolak meninggalkan sisi Benediktus ke-16 setelah lampu di Basilika Santo Petrus diperintahkan untuk dimatikan. Mereka mungkin ingat tahun 1527, ketika 147 Garda Swiss mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi Paus Clemens ke-7 dari 20.000 penyerang yang bekerja untuk Kaisar Romawi Suci Charles V. Anda dapat bertaruh bahwa mereka juga akan tetap berada di sisi Franciscus selama hari-hari itu. Tetapi di mana tepatnya dia akan berada? Hingga baru-baru ini, ada 3 peti mati berbeda yang digunakan. Satu dari cemara, timah, dan kayu ek. Tetapi Franciscus yang terkenal rendah hati menganggap ini terlalu berlebihan, jadi jenazahnya ditempatkan di peti mati kayu sederhana yang dilapisi seng dan akan dipamerkan kepada publik di Basilika Santo Petrus selama 3 hari. Pada hari keempat, Paus akan melakukan perjalanan terakhirnya ke tempat pemakamannya. Banyak Paus yang masih dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Ada sebuah nekropolis, kota orang mati, di bawahnya. Bangsa Romawi biasa menguburkan orang mati di nekropolis ini di luar tembok kota kuno, karena dilarang masuk ke dalam. Tahukah Anda bahwa situs modern Santo Petrus terletak tepat di atas salah satunya? Sebagian besar Paus dimakamkan di ruang bawah tanah Vatikan. Namun, Franciscus tidak akan dimakamkan di sana. Ini adalah Basilika Santa Maria Maggiore. Pada bulan Desember 2023, Franciscus mengumumkan bahwa ia telah memilihnya sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Meskipun ini tidak biasa, bukan hal yang tidak pernah terdengar. Santa Maria Maggiore adalah salah satu dari 4 basilika kepausan utama dan salah satu dari 7 gereja ziarah di Roma. Franciscus telah mengunjunginya lebih dari 100 kali sejak menjadi paus. 6 pendahulunya sudah dimakamkan di sana yaitu Paus Anakletus III, Paus Nikolas keempat,
Paus Pius kelima, Paus Sixtus kelima, Paus Clemens ke-8, dan Paus Clemens ke-9. Meskipun bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini adalah hal yang sangat retro, benar-benar retro. Clemens ke-9 dimakamkan di sini pada tahun 1669, dan tidak ada paus yang menggantikannya sejak saat itu, hingga sekarang. Meskipun rinciannya secara alami dirahasiakan, paus, bahkan setelah meninggal, akan memiliki lebih dari sekadar garda Swiss untuk melindunginya. Sistem pengawasan berteknologi tinggi menjaga Vatikan dan semua penghuninya, termasuk yang telah meninggal, tetap aman. Dengan Paus Fransiskus yang akan dihormati dengan cara yang tepat, Vatikan selanjutnya akan beralih ke hal yang jauh lebih tidak pasti, memilih penggantinya. Seminggu setelah kematian Paus Fransiskus, Dewan Kardinal akan menghabiskan waktu 3 hari untuk mempersiapkan konklav. Namanya menyiratkan kerahasiaan, tetapi itu tidak selalu terjadi. Hal itu terjadi setelah pemilihan yang berlangsung selama 3 tahun. Setelah kematian Paus Clemens keempat pada tahun 1268, para kardinal bertemu di desa terpencil Viterbo untuk memilih penggantinya. Itu adalah tempat yang nyaman dengan risiko penyakit yang lebih rendah. Namun, penduduk desa segera marah, prosesnya memakan waktu terlalu lama. Mereka harus melakukan tindakan ekstrim untuk membuat para kardinal membuat keputusan, seperti hanya memberi mereka roti dan air, atau bahkan mencopot atap gedung mereka sehingga mereka harus berhadapan dengan cuaca buruk. Pergilah. Pada akhirnya, mereka memilih Paus Gregorius ke-10 pada bulan September 1271. Namun ada kendala, dia bukan kardinal. Dia bahkan bukan imam. Dia sedang pergi berperang dan butuh waktu 8 bulan untuk sampai ke Vatikan. Untungnya, keadaan sekarang sudah jauh lebih baik. Gregorius melembagakan tradisi dari Viterbo dan memerintahkan agar para kardinal hanya diberi 1 kali makan sehari jika konklav berlangsung lebih dari 3 hari. Kerahasiaan juga menjadi jauh lebih penting. Sidang rahasia kepausan secara resmi diselenggarakan pada tahun 1274. Sebelumnya, para kardinal dapat membicarakannya dengan siapapun yang mereka inginkan. Dan Paus Pius ke-10 memperkenalkan pemungutan suara rahasia pada awal abad ke-20. Penduduk desa tidak akan dapat merobohkan atap tempat itu saat ini. Area sidang ditutup, para kardinal juga ditutup. Mereka bahkan tidak diizinkan untuk menonton berita, apalagi berbicara dengan siapapun melalui telepon atau komputer. Bagaimana dengan ini? Selama sidang terakhir pada tahun 2013, Vatikan memasang sangkar Faraday dan kendaraan yang dilengkapi dengan pengacau untuk mencegah sinyal masuk. Mungkin akan ada lebih banyak pengacau sekarang untuk menjaga dari kehadiran pesawat nirawak yang mengganggu. Langkah-langkah ini mungkin tampak sedikit ekstrim, tetapi berhasil dengan baik. Jadi, berapa lama kita harus menunggu untuk melihat asap putih kali ini? Sidang untuk memilih Paus Fransiskus berlangsung sangat cepat, hanya berlangsung sehari, dari 12 hingga 13 Maret. Sidang Benediktus ke-16 pada tahun 2005 juga hanya berlangsung sehari, dari 18 hingga 19 April. Namun, itu tidak berarti hanya ada 1 putaran. Seorang kandidat akan terpilih jika ia memperoleh mayoritas 2/3 dari Dewan Kardinal. Mungkin itu tidak sesulit antara tahun 1268 dan 1271, karena Paus baru akan menjadi salah satu dari mereka, meskipun tidak ada persyaratan untuk itu. Paus terakhir yang tidak berasal dari Dewan adalah Urbanus ke-6 pada tahun 1378. Meskipun para kardinal elektor saling mengenal, masih akan ada banyak asap hitam, seperti ini. Diperlukan 5 kali pemungutan suara untuk memilih Paus Fransiskus. 4 kali sebelumnya, asap hitam keluar dari Vatikan, menandakan bahwa belum ada paus baru. Bagaimana asap hitam mendapatkan warnanya? Biasanya terbuat dari potongan-potongan kecil karbon, sedangkan asap putih yang menandakan kedatangan paus baru terbuat dari hal-hal seperti uap air, uap bahan bakar, atau abu mineral. Tetapi apa yang terjadi sebelum asap putih itu keluar? Dewan Kardinal akan menanyakan kandidat yang menang apakah ia menerima pemilihannya. Jika ya, ia akan diminta untuk menggunakan nama kepausan. Kemudian asap putih akan mengepul ke udara. Paus yang baru terpilih akan mengenakan jubah putih khas di balik layar. Sementara itu, Kardinal Diakon Senior akan muncul di balkon Basilika Santo Petrus dan menyatakan, Habemus Papam. Kemudian Paus baru akan melakukan debut publiknya di balkon dan berbicara kepada orang banyak di bawahnya. Setelah pidato publik,
Paus akan kembali ke dalam dan berbicara kepada Dewan Kardinal, berterima kasih atas pelayanannya dan secara resmi membubarkan konklav. Paus baru akan memilih tanggal segera setelah pemilihannya. Dulu, ini adalah acara hikmat dengan ritual penobatan yang rumit. Namun, hal itu tidak terjadi selama beberapa waktu. Paus Yohanes Paulus pertama, Yohanes Paulus kedua, Benediktus ke-16, dan Fransiskus tidak menginginkan kemegahan seperti itu dan memutuskan untuk melakukan upacara pelantikan yang sederhana. Menurut Anda, apakah hal itu akan berlanjut pada paus berikutnya, atau mungkin kita akan melihat sesuatu yang lebih megah? Sampai jumpa. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.